Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami siswa SMA Negeri 1 Pamotan, kelas 11 IPS 5, tepatnya kelompok 2 yang berjumlah 10 orang. Sebelum kami melakukan wawancara, izinkan kami menyampaikan beberapa hal ya, Pak. Pertama, kegiatan kami ini adalah bagian dari pembelajaran sosiologi, tepatnya pada mata pelajaran sosiologi pada materi konflik sosial dan integrasi. Kedua, mohon izin menyampaikan bahwa praktik penelitian sosial dalam bentuk wawancara ini akan kami dokumentasikan dalam bentuk foto, audio, dan video. Ketiga, proses pembelajaran ini akan kami gunakan dalam menyusun tulisan, artikel, dan video dokumenter. Apakah berkenan, Pak? Berkenan. Saya mulai ya, Pak. Oke, Mbak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Ahmadi, pangkat Sersan 2. Kalau boleh tahu usia Bapak berapa? Usia saya sekitar 42 tahun. Alamat rumahnya di mana, Pak? Untuk saya aslinya Semarang sana, Mbak. Cuman saya istri saya sini. Untuk alamat sini, Gendongan RT 3 RW 9 Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan. Bagaimana perjalanan studi yang Bapak tempuh hingga menjadi TNI sampai saat ini, Pak? Untuk studi yang saya tempuh untuk pendidikan umum biasa seperti mbak-mbaknya, seperti mas-masnya SD, SMP. Tapi kalau saya SMA-nya enggak SMA, saya STM. STM jurusan listrik. Kemudian untuk militer, untuk pendidikan militer, saya dari Tamtama. Saya dari Tamtama, lulusan 2002 gelombang 1. Kemudian Cabasus Babinsa 2020. Bapak sudah berapa lama mengabdi di Dan Ramil sini? Saya di Koramil Pamotan, hampir sekitar 4 tahun. Masih tergolong baru ya, Pak? Baru, Mbak. Di sini kami ingin melakukan wawancara mengenai tawuran dangdut, Pak. Berkenankah Bapak menjawab pertanyaan mengenai topik yang akan kami angkat? Berkenan. Makasih, Pak. Biasanya penyebab tawuran di acara seperti ini disebabkan oleh oknum atau sekelompok orang, geng gitu ya, Pak? Kalau geng kayaknya kok, kalau geng itu kayaknya bahasanya itu kok menakutkan. Geng, Iya. ya, Mbak ya. Iya. Biasanya ya oknum kelompok pemuda itu, Mbak, biasanya gitu. Apa sajakah dampak yang diperoleh penonton yang hadir di acara dangdut serta masyarakat setempat atas terjadinya perilaku agresif oknum? Dampaknya jelas ada, Mbak. Di antaranya yang jelas tetap acara terhenti sementara. Yang jelas acara terhenti dengan adanya liputan. Kemudian yang kedua, yang jelas tetap penonton atau pengunjung jelas kecewa. Iya. Selama Bapak menangani kasus tawuran yang terjadi, khususnya tawuran dangdut, apa saja yang menjadi faktor utama terjadinya tawuran itu? Biasanya Mbak ya, biasanya Mas ya, kalau terjadi tawuran itu biasanya sebelumnya itu pernah terjadi permasalahan, sebelumnya pernah ada permasalahan, kemudian terus dibawa ke saat menonton dangdut. Terus yang kedua, biasanya terjadi kesalahpahaman pada saat berjoget. Soalnya namanya dangdut, tetap jelas ada yang berjoget. Yes. Bentuk agresif apa saja yang pernah terjadi saat tawuran dangdut? Bentuk agresif yang pernah ada itu ya itu, Mbak ya, pernah ada satu orang itu sampai dikeroyok sekitar
5 orangan itu, Mbak. Iya. Bagaimana penanganan Bapak selaku TNI dalam menangani orang yang terlibat dalam tawuran? Ya kalau pas ada tawuran, tetap kita sebagai aparat keamanan yang di situ, kita anggota TNI, ada rekan dari kepolisian, kemudian ada biasanya ada rekan dari Linmas desa setempat. Tindakan pertama tetap kita lerai. Tindakan pertama kita lerai, kemudian kita himbau untuk jangan terjadi tawuran lagi. Bagaimana awal mula munculnya tawuran dangdut tersebut, Pak? Biasanya apabila ada tawuran, biasanya itu ya yang jelas namanya dangdut itu jelas tetap berjoget. Ya berjoget terus terjadi mungkin senggolan atau mungkin padang-padangan. Nah itu biasanya. Namanya saja tawuran, pasti memiliki dampak buruk yang dialami ketika menjadi tawuran. Apa saja, Pak? Yang jelas dampak buruknya ada, Mbak. Yang jelas dampak buruknya ada. Yang jelas kalau dianggap situasi sudah tidak terkendali, acara akan dihentikan. Kalau situasi sudah tidak terkendali, acara pasti akan dihentikan oleh pihak keamanan dari TNI, dari rekan kepolisian, dari penyelenggara, pasti akan dihentikan. Itu membuat kecewa penonton ya, Pak? Otomatis penonton, penyelenggara jelas kecewa, apalagi kalau penyelenggaraannya itu acara event pribadi, contohnya nikahan atau syukuran atau sunatan. Nah, itu kan kasihan yang punya hajat. Pengaruh apa yang mendorong terjadinya tawuran ini, Pak? Biasanya kalau di acara dangdut tawuran itu biasanya ya dendam lama mungkin kampung A sama kampung B nanti terus ada sama-sama lihat di acara dangdut di kampung C, nanti ketemu di sana, biasanya ya gitu. Iya, langsung tawuran. Menurut Bapak nih ya, adakah pihak yang diuntungkan atau untung dalam kejadian ini? Jelas tidak ada, Mbak. Yang diuntungkan jelas tidak ada. Oh iya, kan tawuran ya, Pak. Iya. Saat terjadi gaduhan seperti ini, pihak siapa saja yang dirugikan? Yang jelas, yang dirugikan yang jelas, kalau acaranya acara mungkin event orang umum, dalam arti orang umum mungkin diselenggarakan oleh kampung atau remaja atau paguyuban apa, yang jelas penyelenggara itu. Kalau kegiatan atau hajatan atau dangdut kok yang diselenggarakan pribadi, yang jelas yang dirugikan jelas tuan rumah, kasihan tuan rumah. Iya. Adakah aparat atau satuan khusus yang menertibkan tawuran dangdut ini, Pak? Kalau satuan khusus atau satuan inti kayaknya yang khusus itu kayaknya nggak ada. Intinya gini, intinya kita aparat kewilayahan, anggota TNI dari Koramil, terus rekan dari Polri, dari Polsek, dan biasanya rekan dari Linmas desa setempat, kita sama-sama mengamankan kegiatan tersebut agar terlaksana dan bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Setelah terjadi tawuran, apakah akan terjadi tawuran lagi? Mungkin temannya yang tidak terima dan memancing keributan selanjutnya? Ya bisa jadi, Mbak, bisa jadi. Terkadang iya,
biasanya ya seperti itu. Ya, temannya nggak terima itu ya. Temannya nggak terima. Saran dari Bapak apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi tawuran seperti ini, Pak? Kalau saran dari saya ya, kalau menonton acara dangdut, penontonnya tidak ada yang berjoget. Iya. Tapi tidak mungkin. Tapi nggak mungkin Tapi itu nggak ya. mungkin, iya. Soalnya ada ciri khas. Apa cara dangdut berjalan dengan lancar dan kondusif, Pak? Gimana gitu caranya? Cara dangdut biar lancar dan kondusif ya, pada saat akan menonton dangdut jangan ada yang memproduksi miras. Oh iya, ini Itu sangat yang pertama. berpengaruh ya, Pak. Yang kedua, pada saat menonton dangdut, penonton ya duduk dengan tertib. Iya. Biar acara itu lancar, aman dan kondusif. Alhamdulillah udah selesai pertanyaannya. Terima kasih Bapak, sungguh kesempatan yang luar biasa. Kelompok kami terima dan diberi kesempatan dalam melakukan wawancara ini. Kami akan mengingat pesan baik Bapak yang disampaikan untuk kami jadikan sumber pengalaman yang bermakna. Bapak izinkan apa sih? Ya